Halo semuanya, balik lagi di video Kolab Indonesia yang baru. Sebelumnya terima kasih sudah nonton. Please subscribe channel kita ini dan like dan share video-video kita ke teman-teman yang lain ya. Oke, hari ini seperti sebelumnya gue juga bilang bahwa wah kayaknya kita harus lebih kreatif nih, gimana caranya main tanpa main gitu, maksudnya supaya bisa ngetes sepatu dengan semaksimal mungkin gitu. Nah, ini pun gue juga karena si League Clash 1 itu dibantu temen gue yang review sepatunya, jadi dia nge-review sendiri, sepatu sendiri, dan gue akan wawancara dia secara virtual gitu ya. Oke, temen gue kali ini namanya Aji, dia yang akan bantuin gue review League Clash 1. Oke, kita mulai ya. Jadi League Clash 1 kayak apa? Oke, kita mulai dari traction. Gimana traction? Kan League Clash 1 sama League Clash 2 sama persis nih tractionnya. Kalau gue sih, pengalaman gue Clash 2 tractionnya gigit banget. Lo gimana? Traction di Clash 1 ini bener kata lo, Dot, ini sama seperti Clash 2. Dia sangat gigit banget tractionnya. Nggak ada bedanya kalau menurut gue ya, mungkin dengan big man atau apapun. Tapi tractionnya emang sangat bagus kalau menurut gua. Karena kemarin gua juga main di outdoor kan, coba mainnya, dan memang ini kelihatannya aja gitu biasa, tapi setelah lu pakai tractionnya ini sangat gigit banget, sangat bagus. Ini kalau menurut gua sih. Oke, soalnya kan lo sama gue jauh berbeda nih mainnya. Lo kan big man ya, traction yang lo pakai sedikit banyak kan ya berbeda lah sama yang gue perluin gitu. Jadi kayak lo dusel back to the basket gitu, gerakan itu oke nggak? Ya, as a big man, tractionnya ini sangat oke, kayak gue bilang sangat oke banget. Walaupun kemarin gue coba belum ada lawan ya istilahnya ya, gue masih main-main sendiri. Tapi gue udah membayangkan karena gue banyak ngelakuin footwork, apalagi kalau under the basket. Ini traction ini gue yakin akan sangat ngebantu, akan sangat gigit gitu. Karena biasanya kan kadang-kadang ada sepatu yang bagus di atasnya tapi tractionnya licin. Kalau menurut gue dari kemarin yang coba gue pakai, ini nggak akan ngaruh. Ini bagus banget ini untuk tractionnya, benar-benar dia gigit. Walaupun you as a big man or bukan big man pun, ini akan sangat bagus banget ini tractionnya. Oke, itu traction ya. Sekarang berikutnya ke cushion juga buat gue kan Clash 2 oke lah gitu, cukup memadai gitu. Buat lo nih yang big man gitu, lagi-lagi pasti kan banyak bertumpu di tumit. Cushion di tumit tuh cukup empuk, oke, gimana menurut lo? Buat cushionnya sendiri, awalnya sih gue ragu sebenarnya, ininya apa, dengan cushionnya ini kok kelihatannya keras, kelihatannya akan tidak nyaman dipakai gitu. Cuman begitu kemarin gue coba main, walaupun bukan game yang beneran ya, cushionnya ini cukup lumayan kalau menurut gue. Di kaki lumayan nyaman, dia tidak sekeras yang gue perkirakan juga gitu. Nggak taunya lebih dari yang gue ekspektasi lah. Ekspektasi gue mungkin cuma segini. Begitu gue pakai sepatu ini, cushionnya sangat nyaman di kaki gue. Oke, ada masalah berarti apa cukup aja apa gimana? Kalau untuk masalah sih nggak ada banget ya. Gue suka banget sebenarnya dengan sepatu ini, karena seperti sepatu sebelumnya yang gue nggak bisa sebut brandnya, cushionnya dia malah lebih nyaman kalau gue bilang. Walaupun gue baru pakai sekali kemarin, ya gue nyaman banget pakai sepatu ini gitu. Di dalam tidak nggak merasa nekan cushionnya. Empuk banget juga enggak, tapi keras juga enggak, malah bikin kaki gue nyaman. Oke, tadi cushion ya, dari cushion naik ke atas nih, yang paling berbeda antara Clash 2 yang gue coba sama Clash 1 yang lo pakai nih. Material uppernya itu gimana, atasnya itu gimana? Oke, kalau untuk material uppernya sendiri dibilang jelek juga enggak, tapi untuk dibilang perfect sempurna enggak juga. Ini ada di tengah-tengah. Dia punya bahannya oke, dia punya
apa namanya support untuk ankle ya, terutama ya kalau gue ngeliatnya, karena gue sering juga ankle as a big man, nahan beban bobot gue, dia masih oke juga untuk ngelakuin itunya gitu, untuk apa material uppernya ini sendiri. Jadi so far sih kalau gue lihat dari kemarin yang gue pakai itu, ini masih oke kalau untuk material uppernya. Oke, cukup megang, cukup oke gitu. Bang, ini sangat megang, sangat oke. Karena gue kerasa gue ada cedera ankle di kaki kiri gue. Kemarin gue pakai ini sangat support untuk ankle, jadi ankle gue nggak terlalu kerasa sakitnya. Dan sepatu ini kalau gue bilang nyaman gue pakai kemarin. Padahal gue biasanya kalau kita pakai sepatu baru kan kita butuh waktu untuk adaptasi dulu ya dengan sepatu baru. Kemarin gue coba, walaupun main-mainnya cuman gitu-gitu aja, cuman sebentar aja dan sendirian dan tidak full game beneran. Tapi untuk terutama untuk ankle supportnya ini sangat bagus banget kalau menurut gue. Nah, salah satu yang penting buat kita nih, cukup berventilasi nggak gitu kan? Kalau gue perhatiin ventilasinya oke, tapi nggak se-oke Splash 2 ya gitu. Bolong-bolongnya tuh di bagian kayak jaring basket sama bagian lidah ya, kalau masalah itu cukup apa enggak, gimana? Kalau dari ventilasinya tuh, kalau gue sih emang ngerasa kurang ya di sini ya. Bolong-bolong jaring-jaring ini nih, yang ini nih kayak cuman kayak cuman variasi aja gitu kelihatannya gitu. Karena emang kemarin gue coba main sendiri itu sekitar hampir 1 jam ya gue coba main. Di 20 menit pertama itu udah mulai kerasa panas kaki ya. Tapi didukung sama tadi gue bilang cushionnya yang oke, tractionnya juga oke. Jadi untuk ventilasi ini sendiri kayak nggak terlalu kerasa gitu. Karena nggak tahu sih ya, kalau menurut gue sih ini kayak cuman variasi aja gitu, model aja gitu, bukan berfungsi untuk jadi ventilasi kayak sepatu-sepatu yang lain ya mungkin ya. Oke, yang di depan tuh materialnya cukup awet gitu nggak, mas? Gue lo di lapangan gitu oke. Kalau buat material depannya ini, karena kemarin gue juga pakai cuman sejaman ya, masih belum tahu. Cuman untuk produk lokal dan dengan price range yang segitu, ini sih udah oke banget sebenarnya. Kalau masalah awet atau enggak, gue masih belum tahu. Tapi kalau kemarin sepanjang pemakaian gue, karena ini sepatu ini cocok untuk bentuk kaki gue, jadi untuk yang di depan ini gue nyaman aja. Tapi untuk bahannya, jujur gue belum tahu karena ya ini sepatu baru dan kita baru pakai juga belum lama juga kan ini kan sepatu ini. Ya mudah-mudahan sih awet ya kalau ngeliat dari ininya sih. Oke, itu cushion ya. Sekarang kalau fit gimana? Lu kan gede juga, kaki lu 46 ya gitu. Nah, 46 buat kaki lo nih oke apa enggak fitnya gitu? Untuk kaki lo lebar apa enggak lebar gitu? Menurut gue coba bantu jelasin gitu, buat kaki lebar gimana, buat kaki enggak lebar, atau pokoknya fitnya gitu, megang nggak kaki lo dengan baik, belakangnya bantalannya cukup apa enggak, belakangnya terus depannya gitu. Kalau buat fitnya sendiri, ini sepatu kaki gue ini termasuk ukuran kaki yang model kaki yang lebar sebenarnya. Dari dulu gue juga pakai sepatu yang modelnya tinggi kayak gini juga dan lebar. Kalau buat kaki lebar ini sangat nyaman. Kalau gue akuin ini sangat nyaman, dari tadi cushionnya, secara tractionnya, secara ankle menjaga ankle supportnya. Untuk kaki yang lebar yang kayak kaki gue ini sangat enak untuk dipakai. Cuman kalau menurut gua, kalau misalnya yang model kakinya panjang bukan lebar, mungkin akan ada selah-selah gap di antara cushion dan kakinya sendiri gitu. Tapi kalau untuk kaki lebar ini sangat cocok kalau menurut gua. Ditambah udah kaki gua lebar, dia nahan beban bobot berat badan gua itu sebetulnya tidak kayak nggak ada apa-apa gitu, maksudnya kayak bagus gitu, dia nahannya tuh sangat bagus ini sepatu ini. Oke, fitnya gitu ya. Buat ada yang lain yang mau tambahin dari fitnya gitu, apakah kelingking gue sakit atau kelingking gue enak atau perlu waktu break-in apa enggak gitu? Karena kalau gue kan quest gue sangat perlu waktu break-in gitu. Nah, lo juga perlu waktu break-in nggak? Nah, kalau ini sih so far
gue dari kemarin pakai ini gue tidak ada masalah sama sekali. Cuman memang butuh waktu break in. Yang kayak lu bilang itu ya Dot, ini butuh waktu untuk break in dulu. Karena satu hari sebelum gue pakai untuk main di lapangan, gue pun coba untuk membiasakan kaki gue dulu kemarinnya. Jadi sehari gue biasain kaki gue dulu. Pas kemarin gue coba untuk main, itu di awal-awal pun gue masih kerasa kaku juga. Tapi setelah coba untuk kita coba main ringan, main santai yang belum heavy istilahnya mainnya, lama-lama gue ngerasa kayak sepatu ini adjust ke kaki gue gitu loh. Jadi waktu break-in gue tetap butuh gitu. Kalau dari gue pribadi gue tetap butuh untuk break-in. Tapi adjustable dari si sepatu ini sendiri pun adjust ke kaki gue mungkin karena cocok dengan kondisi kaki gue yang lebar. Oke, terakhir support nih. Support gimana menurut lo? Oke, kaki lo di belakang tuh dipegang bener apa enggak sama heel clipnya gitu, gimana support? Kalau menurut gue sih untuk yang support tadi seperti gue bilang, dia istimewa ini di ankle supportnya karena gue sangat nyaman di ankle support. Kalau di ankle supportnya nyaman, menurut gue berarti kan di heelnya, di bagian heelnya itu, di bagian tumitnya dia sangat menggigit dan dia sangat sangat menopang gitu istilahnya untuk ininya. Gue tidak ada salah sama sekali. Pada saat gue lompat dan mendarat pun dengan bobot gue yang lumayan besar ya, sepatu ini masih support untuk tidak loose lah si ininya, si ankle support dan heel supportnya ini. Oke, thank you Aji buat performance reviewnya Clash 1. Teman-teman tadi udah nonton ya performance review dari temen gue Aji di Clash 1. Ini karena Clash 2 baru keluar, di Clash 1 tuh banyak banget sale, jadi bahkan udah kayak tinggal 300 ribuan gitu. Jadi buat kalian yang lagi nyari sepatu basket terjangkau, nggak mau bayar terlalu mahal buat sepatu basketnya, di Clash 1 bisa jadi pilihan yang cocok banget tuh buat kalian gitu. Apalagi buat bang gue cuma main seminggu sekali buat hobi iseng-iseng aja, ya pakai ini aja gitu. Menurut gue kelihatannya cukup oke ya gitu, cukup memadai lah daripada lo main basket pakai sepatu futsal gitu kan. Jadi pakai sepatu basket yang benar gitu. Oke, thank you Aji, dan sore ini teman-teman, at least kita mesti mencoba berbagai macam cara lah untuk menjadi sedikit berbeda dan tetap punya performance review buat kalian. Oke, sekali lagi bantu kita dengan subscribe dan like dan share video-video kita, dan please share ke teman-teman anak-anak basket yang lain. Oke, thank you and see ya.